3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama. Gawat, Jenderal Andika Perkasa. Awas, hati-hati, dimanfaatkan. Menurut Rocky Gerung, dilantiknya Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI disebut untuk menguasai dan mengendalikan politik 2024. Sebelumnya, DPR telah menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kini, sosok yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat tersebut resmi menjadi Panglima TNI dilantik oleh Presiden Jokowi. Menanggapi hal tersebut, pengamat akademik dan politik Rocky Gerung mengungkapkan pendapatnya. Rocky berpendapat bahwa pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tidak lain adalah kepentingan politik pada tahun 2024. Selain itu, ada pula pendapat lain yang menganggap terpilihnya Jenderal Andika Perkasa karena memiliki keistimewaan. Antara lain, hubungan dengan PDIP, tentang isu penanganan kontroversi, perang proksi antara China dan Amerika Serikat. Pak Andika dilantik, orang anggap karena memang didesain untuk menguasai keinginan untuk mengendalikan politik 2024, kata Rocky Gerung. Selain itu, Rocky Gerung mengungkapkan masalah yang akan dihadapi Jenderal Andika Perkasa tahun depan terkait pemanasan Laut Cina Selatan. Walau banyak orang bertanya-tanya, terpilihnya Andika Perkasa karena dekat dengan PDIP atau kebutuhan strategi bangsa Indonesia dalam proxy war dengan China Amerika Serikat. Intinya, bakal pemimpin TNI setahun ke depan dan berhadapan dengan eskalasi masalah Laut Cina Selatan. Sementara, postur TNI alutsistanya minim, tutur Rocky. Menurut Rocky, Panglima TNI Andika Perkasa nantinya akan menghadapi masalah ini di tengah sistem alutsista relatif minim. Hasil tes IQ Jokowi lebih rendah dari presiden negara lain. Netizen sebut mudah dibohongi. Hasil tes IQ Jokowi alias Presiden Jokowi disebut lebih rendah dibandingkan para presiden dari negara lain. Hal tersebut kemudian menjadi buah bibir para netizen sehingga mengatakan bahwa Jokowi mudah ditipu. Seperti diketahui, presiden adalah sosok penting dalam suatu negara. Karena dengan adanya presiden, maka suatu negara dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan para pemimpin dunia, terutama dalam bidang politik sangatlah tinggi. Kemudian muncullah pertanyaan, bagaimana dengan tingkat kecerdasan mereka? Apakah IQ mereka memang di atas rata-rata? Berikut rangkuman sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Beda Nggak pada Selasa 16 November. Hasil tes IQ Jokowi disebut paling rendah, presiden negara lain jauh lebih tinggi. Pertama, Vladimir Putin. Vladimir Putin seolah tak tergantikan sebagai presiden Rusia. Tahun 1999, ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Hanya butuh setahun, ia lalu menjabat sebagai presiden dari tahun 2000 sampai 2008. Lalu, ia kembali menjadi menteri dan lagi-lagi menjabat sebagai presiden dari 2012 hingga saat ini. Adapun IQ-nya yaitu sebesar 127. Kedua, Donald Trump. Sebelum menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat, Donald Trump dikenal sebagai pebisnis andal. Pemilik organisasi Miss Universe itu adalah lulusan Fordham dan Pennsylvania. Jadi, tak heran bila Trump memiliki IQ sebesar 156. Ketiga, Kim Jong-un. Kim Jong-un mulai menjabat sebagai Presiden Korea Utara sejak 2012 yang meneruskan jabatan ayahnya, Kim Jong-un II, sebagai suksesor yang telah disiapkan sejak lama. Kabarnya, Kim Jong-un pernah menempuh pendidikan di Swiss. Informasikan, IQ Kim Jong-un sebesar 135. Keempat, Xi Jinping. Xi Jinping mulai menjabat sejak tahun 2013. Ia tercatat sebagai Presiden ke-7 Republik Tiongkok. Ia diketahui menempuh pendidikan di Universitas Tsinghua, jurusan Teknik Kimia, dan melanjutkannya ke pendidikan ideologi. Xi Jinping memiliki IQ sebesar 140.
Keempat, Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki ini menjabat sejak tahun 2014 lalu dan sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri. Erdogan adalah salah satu tokoh muslim yang berpengaruh di dunia, khususnya politik. Ia diketahui memiliki IQ sebesar 118. Terakhir, Presiden Indonesia Jokowi. Joko Widodo memulai karirnya di bidang politik saat terpilih sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 silam. Nah, sejak saat itu, namanya lantas meroket sebagai salah satu pimpinan politik terbaik di Indonesia. Presiden Jokowi bergelar insinyur dari Universitas Gadjah Mada dengan IQ sebesar 112. Namun, menanggapi hasil tes IQ Jokowi tersebut, rupanya netizen justru menyinyirkan Presiden Joko Widodo itu. Nggak kegedean tuh, tanya akun Don Lanton. Ternyata IQ-nya cuma 112, di bawah rata-rata. Pantas saja mudah dikibulin pembantunya, timpul akun Ahmad Fakri. Masa punya IQ tinggi, dikibulin menterinya saja? Nggak tahu, bisnis PCR. Imbuhnya, hasil tes IQ yang dibandingkan dengan 5 presiden negara lain memang dapat dikatakan paling rendah. Namun, apa memang benar ia adalah sosok yang paling mudah dibohongi dan dimanipulasi? Berita ketiga, gawat, Hulu Garang ke FPI dan Habib Rizik. Dudung Abdurrahman akhirnya dilantik Jokowi jadi KSAD. Prediksi para pengamat legend Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD tidak meleset. Dudung Abdurrahman akan dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kasat siang ini, Rabu 17 November 2021. Ia bakal resmi menjadi KSAD, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang dilantik juga hari ini sebagai Panglima TNI. Ihwal pelantikan Dudung Abdurrahman dan Jenderal Andika Perkasa disampaikan Kepala Sekretariat Presiden, Kaset Pres Heru Budi Hartono. Presiden juga melantik Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BNPB, dan 12 Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Pelantikan akan dilaksanakan Rabu. Di antara nama-nama yang dilantik Jokowi, nama Dudung Abdurrahman menjadi salah satu yang menuai sorotan publik. Dudung Abdurrahman sempat menjadi berita setelah mencopot dan menurunkan baliho ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab di Jakarta saat menjabat Pangdam Jaya. Terkait kontroversi Dudung yang dulu garang dan berani mencopot baliho Habib Rizik, kemudian menjadi KSAD, juga mendapat tanggapan pakar hukum tata negara, Refli Harun. Refli menyatakan, penunjukan Dudung sebagai kasat merupakan implikasi dari dukungannya terhadap kekuasaan. Ternyata, mencantol di kekuasaan jauh lebih penting dari achievement menjadi seorang tentara. Karena bisa naik pangkat dalam 1 tahun dari Maijen, Letjen, dan menjadi jenderal, kata Refli. Bahkan kata Refli, Dudung bisa saja menjadi Panglima TNI, mengingat jabatan Andika Perkasa hanya 1 tahun, dan dia dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Entah, kalau politik bermain lagi, bisa jadi Panglima TNI di Angkatan Darat lagi. Usai Andika pensiun, bukan tidak mungkin Dudung jadi Panglima TNI.